Tahukah kamu bahwa pihak penyedia produk kesehatan diharuskan untuk bertanggung jawab dalam setiap kegiatan pemasarannya? Ini cerita tentang Albert. Albert saat ini sedang menderita mah akut dan sedang menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit swasta. Beberapa bulan sebelumnya, rumah sakit tersebut telah melakukan kerjasama dengan Falls Pharma sebagai pemasok utama obat mah. Namun, ada yang salah pada prosedur pemasarannya. Linda yang bekerja sebagai staf penjualan dari Falls Pharma memiliki strategi untuk meningkatkan penjualan obat mah dengan menjanjikan voucher belanja, paket liburan mewah ke luar negeri bersama keluarga, serta hadiah lainnya bagi setiap dokter, admin, dan apoteker yang meresepkan obat yang belum teruji secara klinis tersebut kepada pasiennya. Permasalahan lainnya adalah, Linda juga tidak menjelaskan secara rinci kepada dokter-dokter mengenai efek samping dari obat tersebut bagi penderita dengan kondisi tertentu. Dengan penawaran tersebut, banyak sekali dokter yang tertarik untuk menerima penawaran dan berlomba untuk meresepkan obat dari Falls Pharma kepada pasiennya secara tidak objektif bagi pasien dari sisi kondisi medis mereka, tanpa mempertimbangkan efek samping yang mungkin timbul pada pasien. Kondisi ini menyebabkan Albert menggunakan obat tersebut sesuai dengan resep yang diterimanya dari dokter. Bukannya merasa lebih baik, justru kondisi Albert semakin memburuk akibat mengkonsumsi obat dari Falls Pharma. Hal ini membuat keluarga Albert prihatin dan menuntut dokter, rumah sakit, serta penyedia obat untuk bertanggung jawab atas kondisi Albert. Setelah diadili di pengadilan, pihak rumah sakit dan Falls Pharma akhirnya terbukti bersalah dan dikenakan hukuman yang berat serta pencabutan izin beroperasi, termasuk pencabutan izin praktek dokter terkait. Kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi jika cara pemasaran produk oleh pelaku usaha dilakukan dengan baik dan benar, serta penerapan integritas dan independensi medis dokter dalam hal pemberian resep obat yang sesuai dengan kondisi medis pasien, sehingga Albert dan pasien lainnya mendapatkan informasi secara tepat dengan kualitas obat yang terbaik. Integritas dan transparansi dibutuhkan saat mempromosikan produk kesehatan. Dengan integritas yang kuat, penyedia, rumah sakit, maupun tenaga kesehatan seharusnya mengutamakan untuk memberikan produk obat dengan mutu dan kualitas tinggi yang sesuai dengan kondisi medis pasien daripada mengutamakan keuntungan bisnis semata, sehingga produk tersebut dapat dirasakan manfaatnya sebaik mungkin oleh pasien. Selain itu, bila penggunaan produk membutuhkan pelatihan atau penanganan khusus, pihak penyedia diwajibkan untuk menjelaskan syarat atau prosedur penggunaan produk tersebut kepada rumah sakit ataupun dokter yang menggunakannya. Masyarakat juga dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya dan berperan aktif dalam melaporkan setiap praktik yang tidak sesuai dengan integritas dan transparansi dalam sektor kesehatan kepada pihak yang berwenang. Jika itu semua dilakukan dengan baik dan benar, maka kejadian yang menimpa Albert tidak akan terjadi. Tidak hanya Albert, jutaan masyarakat lainnya juga dapat tertolong nyawanya melalui penerapan integritas dan transparansi dalam sektor kesehatan.